Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وسليم وفروحهم وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والسادة الصوفية المحجلين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ومن لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي kalamun وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابه
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي مقصودي ورضاك مطلوبي. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hamdan katsiran bila 'adad wa syukran qa'iman 'alal abad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah itqanan liman i'taqada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man amana wa i'tamada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para sahabat pecinta Al-Quran yang saya hormati dan Allah muliakan, PT Nippon Seiki Chikan Be Modern. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertatap muka di dalam kegiatan rutinitas istiqomah mingguan setiap Selasa sore, tahsinul qiraah, tahsin bacaan Quran kita, agar senantiasa bacaan Quran kita menjadi bacaan yang tertil, yang baik, yang mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada tahsinul qiraah surah Al-Lail ayat 14 sampai ayat akhir ayat 21, sedikit kita mengkaji, membuka tafsiran dari surah Al-Lail ayat 14 sampai ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzartukum naran talazza. Kata Allah, maka aku peringatkan kalian semuanya, naran dengan api, talazza yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha, tidak akan bisa memasukinya, illal ashqa, terkecuali orang-orang yang celaka. Ashqa, yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan rasulnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan dia berpaling dari ketaatan, dari keimanan kepada Allah. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya api neraka, api yang menyala-nyala. Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya di jalan Allah dengan menyucikan dirinya, artinya dia tidak pamer, dia hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak memberi kepada seorang pun di sisinya karena sesuatu nikmat yang harus dibalasnya, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan pasti kelak dia akan ridho, akan puas, akan melihat balasannya. Dari tafsiran ayat ke-14 ini
Fahadzartukum ayyuhan nas wa khawaftukum nara tatawahaju wa hiya naru jahannam. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memperingatkan kepada kita, hai manusia, wa khawaftukumun nara, menakut-nakuti kita, berhati-hatilah dengan api neraka yang apinya menyala-nyala. Wahia, dia adalah naru jahannam, dia adalah api neraka jahannam. Ayat ke-15-nya dilanjutkan, la yaslaha illal ashqa. Tafsirannya, la yadkhuluha illa man kana syadidasy syaqqa. Tidak akan pernah bisa memasukinya illa man kana, terkecuali man, orang, kana syadidusy syaqqa, yaitu orang yang paling celaka. Siapa dia? Syaqqa itu siapa? Diterangkan dalam tafsiran ini, allazi kadzdzaba nabiyallah, yaitu orang-orang yang mendustai nabinya Allah, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arada 'anil imani billah, wa arada, dan orang-orang yang berpaling, anil imani billah, dari keimanan, dari ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihima, dan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa sayuzahzahu an syadidit taqwa. Dalam ayat yang ke-18 17, wa sayujannabu al-atqa, di tafsirannya, wa sayuzahzahu anha syadidut taqwa, orang-orang yang dihindarkan dari api neraka jahannam, syadidut taqwa, dia yang memiliki tingkat ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Alladzi yaddudu malahu ibtigha'al mazid minal khair, yaitu orang-orang yabdulul mal, yang memberikan hartanya, yang menyedekahkan sebagian rizkinya, yang menyedekahkan sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya, al-mazid minal khair, yang hanya mengharapkan tambahan kebaikan dari Allah. Walaysa infaquhu dzalika, walaysa infaquhu dzaka mukafatan liman asadda ilaihi ma'rufa, bukan karena dia bersedekah atau berinfak itu untuk membalas kebaikan orang yang telah baik kepadanya. Mas Peri udah baik kepada saya, saya mau sedekah sama Mas Peri. Bukan yang seperti itu. Akan tetapi, lakinnahu, jelaskan dalam tafsir ini, akan tetapi yabtaghi bidzalika wajha rabbih, dia yang menginfakkan hartanya, menyedekahkan sebagian rizkinya, bidzalika wajha rabbih, semata-mata mengharapkan ridha dari Tuhannya al-a'la, yang maha luhur, waridahu, dan hanya mengharapkan ridha Allah. Dia bersedekah 2.000 pada seseorang yang tak pernah dia kenalnya, atau dia bersedekah 1 juta, habis gajian dari INS dapat 4 juta, sedekahin 1 juta di jalan, nggak kenal, nggak apa sama orang tersebut. Ya Allah, saya niat sedekah infak pada orang ini karena cintaku kepadamu ya Allah, karena imanku kepadamu ya Allah, karena ketaatanku kepadamu ya Allah. Itu yang disebut dengan infaqu yabtaghi ila wajha rabbi, orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tihillahu fil jannati ma yarda bih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya fil jannah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ma yarda bih, dan Allah meridhoinya. Allah meridhoinya, Allah mengikhlaskannya, Allah mencintainya.
sehingga Allah tempatkan dirinya di tempat yang terpuji, yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah dia nikmati ketika hidup di alam dunia, yaitu orang-orang yang infaqu zakat, yang yabtaghi bidzalika wajha rabbihil a'la, yang bersedekah, berinfak semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Siap sedekah? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14. Fa'anzartukum naran talazza. Dapat tali satu huruf. Fa. Ini adalah merupakan huruf tafkhim tarkik tafkhim. Tarkik atau nama lain dari tarkik adalah huruf tipis atau istifal. Lawan dari istifal adalah isti'la. Istifal itu tipis, isti'la tebal. Huruf tebal atau huruf tafkhim terkumpul pada kalimat husadal tinkid. Semua ada berapa? 10. Kha, sa, dad, ghin, ta, qaf, dha. 7 10. 7. Salah 10. Fa berarti huruf istifa, huruf tarkik tipis, maka dibacanya sim saja, fa. Hati-hati penyakitnya huruf fa, bibirnya jangan nempel. Fa. Selanjutnya alif, a. Alif ini memiliki sifat satu syiddah. Apa itu syiddah? Asyiddatu inhibatu saut inda nutqil harfi. Syiddah itu menahan suara. Alif, hamzah, huruf syiddah ada yang tahu ada berapa? Ajid, qatim, bakat, itu huruf syiddah. Ajid, alif, jim, a, ajid, ad, itu yang ditahan suaranya. Syiddah itu tertahan suaranya. Qaf, ta, aq, terus ba, kaf, ta. Ada berapa? Uyang tenang hitung nah. Ajid, alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Seberapa? 8 huruf ini adalah merupakan huruf syiddah. Selain itu adalah lawan syiddah rokhwah. Lawan syiddah rokhwah. Syiddah itu tertahan suaranya, kalau rokhwah berarti mengalir suaranya. Contoh sin, as, sod, as, sin besar, ash, ya, ai. Di antara syiddah dan rokhwah ada satu sifat namanya bainiyah. Apa itu bainiyah? Sering kita dengar tawasud. Jadi tidak terlalu ditahan dan juga tidak terlalu ngalir banget. Ada berapa huruf tawasud? Terkumpul pada lafaz lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Lin Umar, al, an, ain, a, mim, am, rahim, ra, al. Itu 5 sifat ini yang disebut dengan sifat tawasud, atau nama lain dari tawasud adalah bainiyah, yaitu sifat di antara rokhwah dan syiddah. Satu huruf hijaiyah bisa memiliki minimal 5 sifat. Kalau tidak isti'la, istifal. Kalau tidak syiddah, pasti rokhwah.
Kalau tidak itbaq pasti infitah. Kalau tidak apa lagi? Idlaq pasti ismat. Kalau tidak hamas pasti jahar. Itu 5. Pasti satu huruf hijaiyah akan memiliki minimal 5 sifat. Ada tambahan, ada yang 6 sifat dan ada yang 7 sifat. Seperti ra, ada penambahan sifat takrir. Terus sod, ada penambahan sifat sofil dan lain sebagainya. Tahu, ada pernah belajar kan itu? Wah, deui cenah. Dzar, fa'anzar, ikhfa, nun mati bertemu za. Hati-hati, dengungnya ikhfa. Maratibul ikhfa, tingkatan dengungnya ikhfa adalah pertengahan. Ada yang tingkat dengungnya itu paling atas. Maratibul gunnahnya, tingkat dengungnya itu paling atas. Apa contohnya? Mim tasdid dan nun tasdid. Jadi mendengungkan mim tasdid atau mim musyaddadah atau nun yang bertasdid itu 3 harkat. An. Jadi paling tinggi, dan kerongga hidungnya paling tinggi juga. Kalau ikhfa pertengahan di bawah yang tinggi itu. Kalau pertama contoh tingkat dengungnya sangat sempurna, kalau yang di bawahnya sempurna. Jadi ikhfa adalah bawahnya. Tetap masuk kerongga hidung. Berapa lama? 3 harkat. Masukkan kerongga hidung, dan lama dengungnya adalah di huruf setelah nun sukun tersebut. Setelahnya huruf apa itu? Za. Berarti ketika dengung lisan sudah di huruf za. Fa'anzar. Ra sukun sebelumnya fathah, tarkik tafhim. Tafkhim tebal, zau. Jangan zar, tapi zau. Bukan zar. Kalau zar tipis, zau tebal. Zau tebal. Ra memiliki tambahan. Selain ra itu adalah jahar, selain ra itu adalah infitah, selain ra itu adalah ra tawassut, selain ra itu adalah ismat, ismat idlaq, ismat. Selain ra itu adalah merupakan istifal, maka ra ada penambahan sifat namanya takrir. Kemarin ada yang ngomong sama saya di waktu ngaji, siapa yang baru itu? Sekarang nggak ada. Murid baru kemarin siapa? Yang manajer itu? Manajer apa security? Yang putih orangnya sini. Ustaz, gimana sih cara mengucapkan ra yang betul? Saya kalau membaca Ar-Rahman, 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 benar tidak? Salah, Pak. Di mana Ustaz salahnya? Di getarannya. Takrir ra'an wahidan, menggetarkan huruf ra itu 1 kali yang paling utama. 2 kali jelek, 3 kali tercela, sangat tidak baik. Jauhi. Ar itu udah jelek. Jadi takrir ra'an wahidan. Ra itu jadi memiliki sifat takrir, menggetarkannya 1 kali. 1. Dan huruf ra juga memiliki sifat apa namanya? Infitah. Sama dengan lam. Ra, inhiraf. Maaf. Ra itu memiliki sifat seperti lam, inhiraf, ra, jadi memalingkan lidah. Kalau mengucapkan huruf ra, lidahnya tetap saja tidak dipalingkan, maka akan terjadi getarannya terlalu banyak. Ar. Tapi kalau ra-nya dipalingkan ke dalam, au, jadi akan terjadi 1 kali getaran. Jadi tetap cepat ditarik ra-nya. Nah, itu yang disebut dengan sifat inhiraf. Kalau lam
inhiraf palingkan lidah juga, mailul harfi juga. Mailul harfi itu memalingkan huruf ila makhraj akhar, pada makhraj yang lain, tapi lam memalingkannya ke kanan atau ke kiri. Al. Kalau ra memalingkannya ke belakang. Au. Ya, ar-rah. Jadi dipalingkan atau ditarik ke belakang. Seperti ini, zau. Berarti tarik ke dalam, bukan zar. Kalau zar itu berapa getaran? Zar ada 3 getaran, merusak sifat huruf ra. Zar itu yang betul adalah zaur, cepat ditarik. Tukum narakum, mim sukun bertemu nun. Bacaan idhar syafawi, mimnya tetap memiliki sifat tawasudkan. Kumna, jangan terlalu lama, karena tawasud itu diantara syiddah dan rahwah. Syiddah tertahan, rahwah ngalir. Jadi ditahan tidak, ngalir tidak, itu namanya tawasud. Tengahnya adalah huruf mim. Berapa harkat? 3 harkat. Naran talazza. Dha-nya ada tasdid. Huruf dha ini sama dan huruf ta, memiliki sifat litakhsis, sifat khusus namanya itbaq. Sifat itbaq. Apa itu itbaq? Al-itbaqu huwa ilsaqu juz'un kabir minal lisan, terdamparnya lidah juz'un kabir, sebagian besar lidah, ila hanakil a'la, sampai ke langit-langit atas. Jadi sebagian besar lidahnya itu datar, datar, hingga menyentuh hanakil a'la, langit-langit atas. Ada berapa yang memiliki sifat itbaq? Ada yang tahu? 4. 1 apa? Shad, 2 dha, 3 dha. Jadi dha itu lidahnya dampar ke atas. Dha. Terakhir ini dha. Ya. So, lidahnya dampar. Kedua, dha, lidahnya sebagian nempel, meskipun nempelnya samping hafatul lisan atau pinggir lidah menempel pada gigi geram atas. Dha. Masih banyak yang perlu dilatih huruf dha, banyak yang salah ya. Terus dilatih. Tanadha, huruf dha dampar lisannya atau lidahnya, karena dha memiliki sifat itbaq. Selain itbaq, dha tafhim tarkib. Tafhimkan, tebalkan, dan cukup, karena ini adalah merupakan mad asli atau mad tabi'i, bacanya dua harkat. Fa'anzartukum naran talazza. 1, 2, 3, bismillah dulu. Sekali lagi. Nah, itu ayat ke-14. Sekarang ayat ke-15. La
Hukum bacaan mad tabi'i berapa harkat? 2 harkat. Yas sad. Berarti sad 1 tafkhim tarkik. Tafkhim tebal karena sad merupakan huruf isti'la. Khusadagh tinqid ada sadnya. 1. Kedua, huruf sad memiliki sifat khusus namanya sifat sofir. Namanya sifat sofir. Apa itu sofir? Sautu zaidun min baini syafataini, itu ada tambahan suara min baini syafataini di antara 2 bibir inda nutkil harfi sofir, ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat sofir. Ada berapa yang memiliki sifat sofir dalam huruf hijaiyah? 3. 1 sad, 2 za, 3 sin kecil sa. Itu sofir cuma 3. 1 za, 1 z-nya itu adalah sautu zaid, itu adalah suara tambahan. So itu ada suara tambahannya. Sa itu suara tambahannya, itu namanya sofir. Dan sifat yang dimiliki sod ini dimiliki juga oleh za dan sin kecil, bukan sin besar, sin yang kecil. Za, sa, so sambil tebal karena sod merupakan huruf isti'la atau huruf tafkhim, huruf tebal. La yas sambil terdampar karena sod merupakan huruf yang memiliki sifat itbaq. Itu tadi 1 sod itu sopir, 2 sod itu itbaq, 3 sod itu isti'la atau tafkhim tebal, 4 sod itu adalah rakhwa ngalir, 5 sod itu adalah jahar atau hamas. Hamas ada hamasnya 5. Yang terakhir sod itu adalah ismat. Idlaq atau ismat tidak berpengaruh pada segi ucapan. Yang berpengaruh itu tadi isti'la, istifal, tafkhim, tarkik, itbaq, pengaruh banget. Tidak ngerti, tidak paham sifat itu, salah nanti pengucapan hurufnya. Ya. Jadi sod itu bisa memiliki 6 sifat. La yas la ha la berapa harkat? 2 harkat. Haknya mad apa itu? Mad jaiz mun berapa harkat? 4 harkat. La yas la ha il, di lamnya ada tasdid, berarti ada nabroh, tinggikan suaranya di huruf alif. Illal sin besar. 1 sin besar memiliki sifat litakhsis, sifat tapashi namanya. Apa itu tapashi? Tapashi itu intisyaru rih, berhamburannya angin. Wa sautu fil fami inda nutkil harfi, berhamburannya angin fil fami di dalam mulut kita. Inda nutkil harfi, ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat tapashi. Salah satunya adalah shin besar, ya, sinnya sin besar, tapashikan. La yaslaha illal ashqa. 1, 2, 3. Ulang dari ayat 14.
Ayat 16. Alladzi al di lam ada tasdid, inhirabkan, palingkan lidahnya sama dengan ra. Inhirab hurufnya cuma dua, satu lam, yang kedua ra. Apa itu inhirab? Mailul harfi min makhrajihi hatta ayyusilal makhraji akhar. Malingkan lidah sehingga muncul makhraj yang baru, al aur, jadi tidak dipantulkan. Alladzi al nabar zi dua harkat. Kan idza ada tasdid maka nabarkan. Kan kaf hamas. Kadzaba wa tipis, moncongkan, datarkan. Wa alladzi kadzaba wa tawalla, tipis semua itu. Wa tawalla, la-nya tipis, berarti senyumkan terakhir. 1, 2, 3. Zi-nya kepanjangan, dua harkat saja. 1, 2, 3. Ulang ayat 14. Ayat 17. Wasayujan wa tipis, sa tipis, sin sa. Tadi sin itu ada sifat sofir, sopirkan huruf sin. Wasa sinnya mengucapkan huruf sin tipiskan, jangan wasa senyumkan. Wasa mustaqim wasa tipiskan sambil disopirkan. Wasayujan nunnya bertasdid, maka tingkat gunnahnya huruf yang bertasdid seperti nun tasdid dan mim tasdid adalah termasuk golongan tingkat tinggi. Marotibul gunnahnya yang paling atas. 1, menggunakannya masukkan ke rongga hidung. 2, tidak ada nabar di dalam nun tasdid dan mim tasdid. 3, tahan di nun tasdid dan mim tasdid minimal 3 harkat lamanya. Wasayujan 3 harkat. Buhal at, ta adalah huruf hamas, maka hamaskan. At, jangan at, berarti jangan at. Di huruf di bacaan Quran tidak ada huruf C, yang ada keluar angin, keluar suara, keluar napas, ya, tidak ada mengeluarkan huruf C. At, sering kesalahan mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, ada huruf C-nya, terutama di huruf ta. Atqo, itu apaan? Atqo, at, anginnya yang keluar, hamaskan. Atqo, wasayujannabuhal atqa. 1, 2, 3. Ulang ayat 14.
Alladzi al lam tasdid ada nabar zi ujung lidah di antara dua gigi sari atas dan bawah. Zi mad tabi'i dua harakat aja. Yu'ti depannya hamzah yu. Jadi hamzah memiliki sifat syiddah. Inhibatus saut tahan suaranya. Yu ciri dari syiddah ditahan. Huruf-huruf yang ditahan ada terkumpul pada kalimat ajid qattim bakat. Salah satunya adalah hamzah. Yu'ti malahu ti dua harakat, lahu hu dua harakat. Hu bacaan mad silah qasirah tawilah. Qasirah kalau tawilah itu ha depannya ada hamzahnya, harokat dhamma atau dhamma terbalik biasanya ditandai depannya ada wawu, depannya ada hamzah, maka itu mad silah tawilah. Mad silah qasirah panjangnya dua harakat atau satu alif, sama dengan mad bada, sama dengan mad asli, sama dengan mad tabi'i. Kalau mad silah tawilah panjangnya dua setengah alif atau lima harakat. Malahu yatazak za sopirkan zak kafnya hamaskan keluarkan anginnya. Jaryanun nafasi inda nutkil harfi yatazakka ka hamaskan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Tuh dua tiga. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ayat 19. Wa ma dua harakat aja, wa tipis ma tipis. Li ahadin tipis semua. Indahu ikhfa nun sukun bertemu dal berarti lamanya ikhfa pertengahan satu. Kedua dengungnya ikhfa depannya dal di huruf dal. Indahu hu dua harakat saja. Indahu min nun sukun bertemu nun yang bertasdid bacaan idgham bi gunnah. Selain idgham bi gunnah nunnya bertasdid lagi, maka di sini ditahan tiga harakat. Min ni'matin tin karena harakat kasrah tanwin kasrah bertemu ta maka dengungnya tipiskan. Tin tuj jimnya qalqalahkan. Apa itu qalqalah? Ittirabu sautul harfi sakin, itu istilah qalqalah. Ittirabu sautul harfi sakin, memantulkan huruf yang memiliki sifat qalqalah as-sakin ketika mati, maka disebut qalqalah kubra. Kalau di tengah sughra. Tujza wa ma li ahadin indahu min ainnya ditawasudkan ni'matin, tingnya tipiskan dengungnya. Tujza tuh dua tiga. Zanya berapa harakat? Kalau waqaf di situ cukup dua harakat. Kalau wasal akan menjadi 4 harakat. Bacaan mad jaiz munfasil.
Ayat 20, illa di lam ada tasdid, maka wajib ada nabar di huruf alif. Il, tinggikan suaranya. Illa ba. Qalqalah lagi, ittirabu sautul harfi sakin. Ketika huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah dan dia mati, maka qalqalahkan. Illa btigha. Bacaan apa itu? Mad wajib muttasil. Mad wajib berapa harkat? 4 apa 5? Kalau munfasil 4. Illa btigha wajhi rabbihil a'nya tawassutkan. La-nya 2 harkat aja. Tuh 2 3. Sekali lagi illa btigha. Ayat terakhir, wala saw, wa tipis, la inhiraf, tipiskan. Saw adalah merupakan lin, huruf lin atau sifat lin. Di dalam huruf hijaiyah cuma 2. 1, waw sukun sebelumnya fathah, saw, au, itu lin. Yang kedua, ya sukun sebelumnya fathah juga, ai. Kalau ya sukun sebelumnya fathah, maka condongkan ke huruf i, ai. Kalau waw sukun sebelumnya fathah, maka condongkan ke huruf u, saw. Tidak boleh saw. Wala saw, wala sawfayar, wala sawfayar. Yarnya tebal, yar tafkhim, yar. Dod hese cenambon ya do. Ingat, sering salah itu dot. 1, peletakan lidah, pinggir lidahnya tidak nempel di geraham atas. 1. Kedua, di huruf dot sering hilang sifat istitolahnya. Padahal yang wajib dimiliki huruf dot adalah sifat istitolah. Apa itu istitolah? Suara yang naik, walau, lau, itu adalah istitolah. Imtidadus saut, memanjangkan suara, namanya istitolah. Dan dimiliki oleh satu huruf, hanya satu, yaitu huruf dot. Do. Jadi ketika do-nya itu istitolah dulu, baru keluar hurufnya. Wala sawfa yarda, do. Nempel dulu lidahnya dengan geraham atas, baru keluar suara. Istitolah dulu, baru keluar suara. Jadi gesekan antara hafatul lisan dengan geraham atas itu namanya istitolah. Gesekan antara hafatul lisan, samping lidah dengan gigi geraham atas hingga keluar suara itu namanya istitolah. Lag itu istitolah. Do itu namanya istitolah. Do. Wala sawfa yarda, do itu istitolah. Paham tuh? Kita ulang dari ayat 14 sampai 21. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, nanti salah benernya pas talaki satu-satu ya. Nanti aja pada maghrib. Ya, nanti lanjut pas maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.